kita memuji Tuhan. pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran nolongan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka pikiran kami, hati kami, hingga kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kita baca Yeremia 22 ayat 1 sampai 5. Yeremia 22 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Amin. Ya, kita ulangi Yeremia 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Amin. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Perikop pagi hari ini ialah belas kasihan bagi yang tertindas. Ada sebuah kisah yaitu seorang yang bernama Josephine Butler, istri seorang pendeta terkemuka di Inggris, merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang dituduh sebagai wanita malam. Tuduhan yang sering tidak beralasan orang membuat mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dengan didorong oleh imannya yang kuat di dalam Allah, ia bertahun-tahun berjuang menggugat undang-undang penyakit menular dari tahun 1860-an yang memaksa perempuan menjalani pemeriksaan medis yang kejam dan merendahkan. Pada tahun 1883, selama berlangsungnya debat parlemen mengenai rancangan undang-undang untuk mencabut undang-undang tersebut, ia bergabung dengan para perempuan di Westminster untuk berdoa. Hati Josephine tersentuh melihat para perempuan yang compang-camping dan menderita dari daerah kumuh berdampingan bersama para wanita bangsawan menangis dan berdoa memohon perlindungan Allah bagi mereka yang rentan. Mereka pun bersuka cita saat rancangan tersebut akhirnya disahkan.
panggilan yang diterima oleh Yosefin untuk berlaku adil itu menggemakan perkataan dari Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan Allah kepada raja-raja lalim. Sang Nabi berkata, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Allah ingin melindungi mereka yang tidak berdaya untuk membela diri di hadapan pihak-pihak yang berkuasa. Allah juga dapat mendorong kita untuk bertindak dengan menolong kita mengenai ketidakadilan yang terjadi, kemudian angkat suara dan turun tangan menentangnya. Allah yang membenci kekerasan akan memampukan kita untuk menegakkan keadilan dan membela kaum yang lemah. Allah pasti beserta kita ya untuk semua tindakan kita di dalam kebenaran. Akhirnya undang-undang mengenai perempuan ini bisa dikeluarkan sehingga kaum perempuan tidak lagi ditindas, tidak harus diperiksa medis yang menyakitkan ya, semua dikira berpenyakit ya. Jadi akhirnya wanita ini menang ya di dalam keputusan daripada undang-undang itu. Haleluya. Bagaimana pengalaman mengikut Allah mempengaruhi cara Anda memperlakukan mereka yang lemah dan rentan? Nah, ini pertanyaannya ya. Bagaimana, apakah engkau mempunyai pengalaman di dalam membela yang lemah dan rentan ini? Juga ada pertanyaan, bagaimana Allah dapat memakai Anda untuk membela seseorang yang tertindas? Kadang-kadang kita tidak mampu ya untuk membela seseorang, tapi Allah mampukan kita untuk kita bisa membela seseorang yang tertindas. Seringkali kalau menghadapi pemerintah itu rakyat berdemo ya, dengan orasi atau mengumpulkan masyarakat yang memihak kepada peristiwa itu dan berdemonstrasi di depan lembaga-lembaga yang dituju. Tapi kita belajar dari Josephine Butler ini, ya seorang istri pendeta yang terkemuka, yang akhirnya mengajak wanita-wanita itu untuk mendukung pencabutan undang-undang yang merendahkan kaum wanita itu dengan cara berdoa. Luar biasa ya. Waktu pertama kali saya mengenal Kristus secara pribadi ya, bertemu Tuhan secara pribadi, maka hal yang saya lakukan adalah dengan mencari wajah Tuhan, dengan berdoa. Bukan langsung melayani Tuhan menjadi pemuji, penyembah ataupun yang disorot manusia, tetapi saya memilih tutup pintu kamar dan berdoa. Nah, di situ saya membaca sebuah buku yang berjudul Doa Mengubah Segalanya. Benar, doa bisa mengubah dunia. Amen. Doa bisa mengubah para pemimpin kita. Doa bisa menyelamatkan kita. Dengan berdoa Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Sehingga kita telah baca tadi bahwasanya doa bisa mengubah hati pemerintah. Bahkan undang-undang bisa dicabut. Maka dari itu tetaplah berdoa ya.
ayat hafalan yang terpendek ya di dalam 1 Tesalonika 5. Tetaplah berdoa. Hari ini apapun masalah yang engkau hadapi ya, apakah engkau mengalami penindasan, apakah engkau mengalami ketidakadilan, apakah engkau ditipu, apakah engkau dikhianati, maka tindakan yang paling tepat dari segala tindakan yang engkau akan lakukan secara fisik ataupun secara hukum dunia, engkau harus menghadap Tuhan terlebih dulu, yaitu dengan cara berdoa. Seringkali manusia kalau berperkara itu punya backing ya, benar nggak? Ya. Punya orang yang diandalkan. Misalnya saudara ada perkara dengan teman, dengan saudara dan sebagainya, maka memanggil pengacara. Dan peristiwa ataupun kejadian tuntut menuntut itu akan berkepanjangan ya, tidak segera selesai. Tetapi ada satu pribadi yang bisa menyelesaikan, bahkan telah berjanji beberapa kali di dalam Alkitab ya, aku akan menyelesaikannya bagimu. Amen. Itulah janji Tuhan Yesus ya, dimana di dalam kita berperkara, ketika kita berdoa, bahkan seperti seorang janda yang ingin dibela haknya oleh hakim yang lalim, perumpamaan dari Tuhan Yesus, maka lama-lama hakim yang lalim itu ya tidak tahan kalau tiap pagi diteriaki, digedor-gedor untuk membela haknya, maka ia pun akan membela si janda ini. Tetapi demikian juga dengan Allah kita. Ketika kita bertalu-talu berdoa dengan tidak henti-hentinya, dengan tidak jemu-jemunya, maka doa itu pun pasti dijawab. Sebetulnya pada waktu hari pertama kita berdoa, kalau kita baca referensi dari kitab Daniel ya, Allah itu sudah mendengar dan bahkan mengirim utusan, yaitu malaikat Gabriel, untuk memberikan jawaban doa ya. Tetapi penguasa negara Media Persia waktu itu menentang malaikat Gabriel, sehingga berperang ya di udara. Jadi disitulah ada sesuatu hal supranatural yang terjadi. Ketika doamu lama tidak dijawab, mungkin pembawa jawaban doa sedang dihadang oleh para kuasa kegelapan. Maka dikatakan bahwasanya engkau tetap harus berdoa. Bahkan power doa itu harus ditambah dengan apa? Dengan apa Pak Gem? Berpuasa. Sehingga kuasa-kuasa langit di dunia ini diruntuhkan ya. Jadi ayo, saudara mungkin seringkali berkata, ya aku sudah berdoa, tidak ada jawaban doa. Aku sudah berdoa lama, tapi masalahku itu tetap aja ada. Nah, ayo baca kitab Daniel. Baca kitab Daniel. Bagaimana Daniel itu berjuang untuk mendapatkan jawaban dari persoalan problem yang dialami oleh bangsanya. Mungkin saudara tidak harus menanggung masalah-masalah bangsa ya, kok besar amat gitu loh ya. Tetapi saudara menanggung minimal masalah saudara sendiri, masalah keluarga saudara, suami istri, anak-anak, pergaulan yang kecil, pertetanggaan, pertemanan dalam gereja, pertemanan dalam apalagi reunian ya. Hari ini banyak orang mau reuni ya, karena sudah mau akhir tahun, dan ciri khas dari satu reuni adalah pesan kaos. Saya
juga dipercaya untuk membikinkan kaos seragam dari reuni SMP TNH Mojokerto ya. Tahun lalu sudah berhasil dan tahun ini diminta kembali tapi warnanya lain. Kalau dulu biru toska, sekarang merah. Begitu juga reuni dari Fakultas Teknik Arsitektur ya. Mereka juga membuat kaos yang dua warna, putih atau hitam, kemudian lengan panjang atau lengan pendek, terus pakai hoodie penutup kepala atau tidak. Wah, begitu beraneka ragam ya. Nah, itu kalau kita mau melakukan satu perkumpulan pertemanan, reuni pertemuan kembali setelah bertahun-tahun kita gak ketemu ya, merayakan ulang tahun daripada perkuliahan atau persekolahan kita masing-masing. Nah, inilah kita punya rekan-rekan. Dan apa hasil daripada reuni-reuni itu? Ternyata kami bisa saling mendoakan. Kami bisa saling mendukung. Ya, seorang teman kami dari ITS membuat selalu berkutat dengan sampah. Jadi beliau ini sampai diberi beasiswa dulunya ke Jerman, ke mana-mana ya. Dan akhirnya beliau memperkembangkan mesin pengolahan sampah sehingga hasilnya itu menjadi pupuk, ya menjadi minyak, ya menjadi bahan bakar. Wah, luar biasa sekali. Dari sampah pur sawit. Dari sampah dedaunan, ya bukan sampah organik, bukan sampah rumah tangga ya. Kalau sampah rumah tangga itu ada keranjang takakura namanya ya. Itu diberi zat-zat tertentu sehingga nanti bisa jadi pupuk, karena mereka akan berfermentasi dan menjadi pupuk ya. Dan itu buat tanaman-tanaman subur sekali ya. Tidak pakai bahan kimia yang mahal-mahal. Tetapi kalau sampah-sampah pohon, ranting-ranting, penebangan pohon dan tumbuh-tumbuhan lainnya, itu ya mengolahnya sehingga menjadi arang ya. Dan lembut sekali. Dan saya ditunjuki itu tempatnya ia bereksperimen itu. Ternyata alat-alatnya ya cukup berat ya. Jadi ada satu dari hasil pertemanan itu kita melihat talenta-talenta yang tersembunyi dan apa saja yang mereka diberi oleh Tuhan hikmat ya, sehingga membuat sesuatu hal itu menjadi baik dan berhasil. Dan ia menawarkan penemuan-penemuannya itu kepada instansi pemerintahan, perkotaan untuk mengatasi sampah di kota-kota tersebut. Tetapi respon daripada mereka masih belum positif ya, karena mereka mungkin masih harus menyediakan lahan, harus menyediakan dana yang besar untuk membuat mesin-mesin itu. Tetapi kami ini kan sudah lansia ya, sudah senior ya. Kalau hal-hal seperti itu tidak ditangkap dengan segera, ya mungkin tidak lama lagi akan nggak ada jadi museum saja gitu ya. Cuma diinget-inget aja, nggak dilaksanakan. Maka pagi hari ini renungan kita yaitu kita harus tetap berdoa. Belas kasihan bagi yang tertindas. Yang tertindas itu selalu ada ya. Di dalam rumah tangga kita, orang-orang yang tertindas itu selalu ada. Terutama janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Siapa yang akan tolong mereka kalau bukan kita? Saya memberikan sedikit kesaksian ketika saya menolong anak-anak
para janda untuk sekolah. Terima kasih ada yang sudah menolong kami juga ikut membantu ya dalam lingkungan skop yang tidak terlalu luas ini. Walaupun siaran ini bisa ditangkap di mancanegara, tetapi ada pribadi-pribadi yang concern, yang mendukung perjuangan kami ya.